Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran PAI terkait materi tentang pengertian zakat. Insyaallah di video ini kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan minggu lalu kita sudah mengetahui apa itu pengertian zakat dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada zakat fitrah dan yang kedua itu ada zakat mal. Kita bahas yang pertama dulu. Zakat fitrah adalah harta berupa makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak dari tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, zakat fitrah ini hukumnya wajib. Artinya, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa. Nah, kemudian untuk syarat-syarat wajib zakat fitrah ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua mempunyai kelebihan makanan dan harta. Yang ketiga, anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Selanjutnya adalah orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang selanjutnya dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal sebelum sholat Id. Dan yang terakhir adalah harta atau benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat. Nah, untuk besaran zakat fitrah ini yang harus kita keluarkan adalah sebanyak 1 sok atau sama dengan 3,1 liter atau seberat dengan 2,5 kg makanan pokok. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Akhrajahul Bukhari fi sahihi. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan atas manusia itu 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, kemudian zakat fitrah ini selain dibayar dengan bahan pokok, maka bisa juga dibayarkan dengan uang. Uang yang dibayarkan besarnya harus sesuai dengan harga makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat. Misalnya, kalau hari ini beras itu 10.000 tiap kilogramnya, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg beras. Apabila dibayar dengan uang, maka zakat fitrah itu yang dikeluarkannya sejumlah Rp25.000. Nah, makanan pokok apa sih yang harus kita keluarkan? Nah, bentuk-bentuk makanan pokok untuk zakat fitrah, yang pertama ada beras. Ya. Ini adalah makanan pokok
di Indonesia khususnya, kita biasanya memakan nasi yang bahannya dari beras. Nah, kemudian ada juga makanan pokok dengan gandum. Kemudian ada juga dengan kurma. Nah, ketiga jenis makanan inilah yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Nah, selanjutnya adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Nah, baik zakat mal itu apa saja bagiannya? Baik, yang pertama ada binatang ternak. Jadi binatang ternak itu ada zakatnya. Apa saja binatang ternak itu? Yang pertama ada sapi, kemudian ada domba, kambing, kerbau, dan sejenis binatang ternak lainnya. Maka binatang ternak ini jika sudah mencapai syarat-syarat tertentu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk lebih mengenal syarat-syarat dikeluarkannya zakat dari binatang ternak, bisa kalian baca di dalam buku halaman 56. Kemudian selain binatang ternak, maka ada hal lain yang termasuk ke dalam zakat mal juga, yaitu emas, perak, dan uang. Nah, emas, kemudian uang, dan perak ini jika sudah mencapai syarat-syarat tertentu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun jenis zakat mal yang lainnya adalah zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Nah, kedua hal inilah jika sudah mencapai syarat-syaratnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian di bagian lain, selain zakat binatang ternak, kemudian emas, perak, dan uang, dan pertanian dan buah-buahan, ada juga zakat yang harus dikeluarkan dari perdagangan dan harta yang terpendam. Nah, bisa kalian pelajari di halaman 58. Nah, demikianlah materi tentang macam-macam zakat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika tidak ada hal yang dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.